Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di mana-mana, ini contoh aja ya. Kalau saya datang nih di satu lembaga gitu menceritakan, disebut ustadz masih. Apa yang kayak gitu pantas disebut ustadz? Ya ustadz itu kan kesepakatan aja. Masyarakat manggil ustadz ya ustadz, kan gitu aja. Kan ustadz itu identik dengan guru agama soalnya. Iya, guru agama itu kan, guru agama itu harus jadi teladan. Yang agama ini khusus agama Islam ya. Ini kan agama Islam versi Sumansur ini. Dia kan menganggap dia nabi kan. Level dia sama Musa kecil ya, Mas. Oh iya. Dia buat aja cerita-cerita sama dia. Wah, dia mungkin gini menurut saya, mungkin ya, apakah Yusuf Mansur itu kepikiran mungkin internet nggak akan se-hype ini gitu, sehingga orang lain nggak akan ngecek sampai segitu gitu, dan pada akhirnya karena ini informasi sudah terbuka dan Wikipedia itu jadi bahan referensi banyak orang, dan mungkin pada saat sekarang mungkin menyesal, kenapa saya ngomong itu kali ya. Enggak itu dia. Kalau menurut saya itu dia berbicara itu out of control gitu. Jadi tapi banyak banget kalau itu bohongnya. Semua bohong, dia mana yang benar? Ceritanya itu susah dicari kebenarannya itu. Jadi kalau hadis nih sanadnya terputus itu. Sanadnya terputus, ceritanya nggak nyambung. Coba lihat, dia masuk itu banyak sambungan ceritanya nih. Ya banyak. Dia umur 14 itu sudah, kalau menurut cerita Wikipedia kan dia sanawiyah, itu masih wajar ya. Ya itu faktanya seperti itu. Wajar lah. Kata ini SMA dia umur 10 tahun. SMA. Ini orang. Sudah itu nanti umur 14 tahun dia udah kuliah. Kalau SMA umur 10 tahun, 14 tahun itu apa? Tamat SMA atau sudah tamat kuliah? Karena nanti ada lagi sintingnya nih. Saya itu katanya setelah dapat doktor tuh ambil master gitu, ambil S2, doktoral ini. Doktor katanya. Iya doktoral itu katanya. Doktoral. Tahun berapa? Dia kan di Indonesia, khususnya UIN gitu ya. Itu kan perubahan dari program doktoral ke S1 itu kan sekitar tahun 85 lah. Iya kan? Iya. Orang beralih ke program S1 gitu. Nggak ada lagi doktoral. Iya. Nah, S1 itu dimulai saat itu ya. Nah, Sumansur tahun 85 umurnya baru berapa? Mending sih kalau saya doktoral. Doktoralnya orang sedekah. Nah, kemudian katanya program doktor dia bisa dapat ilmu sedekah gitu. Lah kalau ilmu kan bisa dipahami oleh orang. Lu nulis tentang apa? Nulis nggak? Kalau dia selama mengambil sekolah formal, tentu ada diktat itu. Disertasi ya kan? Ya. Disertasi doktor tentang ilmu sedekah katanya. Ya. Seperti apa? Ya. Kemudian ternyata di IAIN ini nggak ada yang pernah dapat gelar S3 ilmu sedekah namanya Jamaah Nur Khatib Mansur atau Yusuf Mansur. Kalau ya cetak lah gitu. Benar nggak? Kalau bisa ilmu sedekahnya itu kan, yang ilmu itu kan bisa didekati juga oleh orang lain. Iya. Kalau nya sendiri itu nggak ilmu. Iya. Bisa didekati oleh orang lain. Misalnya dokter nih, seorang pasien sakit, disimpulkan penyakitnya apa, kemudian dokter mengambil tindakan. Nanti kalau sakit yang sama dibawa ke dokter yang lain, kesimpulannya sama gitu. Maka tindakannya pun juga terukur dan hampir sama gitu. Obatnya sama. Obatnya sama. Nah, Sumansur kan ahli sedekah. Ya kan? Tentu boleh bermanfaat buat orang lain dong. Ya, karena mana itu hasil karyanya tentang sedekah? Mana? Ya, karena kalau itu kan lebih ke ilmiah sebenarnya. ilmiah itu ya diuji di mana sama hasilnya. Ya. Itu satu yang kita sayang. Dan yang lebih mengerikan lagi, ada orang-orang yang bisa membenarkannya tanpa mikir gitu. Iya. Tanpa mikir. Lucu ini nih. Kalau menurut saya ini cerita bohong semua. Kalau umur 14 tahun kuliah bohong, karena di Wikipedia itu secara apa ya,
Di sini catatan emang dia emang 14 tahun baru MTS. Kalau tadi tuh SMA katanya mau 10 tahun. Kuliah tuh kalau SMA mau tamat apa? Kalau kuliah berarti udah tamat. Iya. Nanti dia ngambil S2 katanya umur 16 tahun. Ada lagi tuh. Iya, ada yang waktu di wawancara itu emang ada. Umur 16 tahun S2. Di tempat lain orang baru tamat MTS lah, ya kan? Ya ini MTS faktanya seperti itu. Apalagi sebelum reformasi gitu. Kan Iya orang dibatasi. sekolah tuh Umurnya. umur 6 atau 7 tahun. Rata-rata 7 tahun lah. Ya, ada juga di kota-kota itu umur 5 tahun. Jarang sekali. Jarang. Kalau Yusuf Mansur, backgroundnya kan sama lah kayak kita di kampung kan. Kampung daerah apa namanya itu? Di tempat tinggal sekarang apa namanya? Cipondo itu. Cipondo itu kan bukan Kalau itu bukan di daerah sentral kota gitu, tapi Iya. kan peripheral lah ya. Iya kan? orang ya kalau orang bisa masuk SD 5 tahun itu banyak hal di SD-nya itu karena mungkin kekurangan murid bisa jadi. Bisa kekurangan murid, Kekurangan murid. iya kan? Ya. Seperti cerita Laskar Pelangi itu. Karena kalau 5 tahun itu lulus SD pun itu udah 10 tahun. 5 tahun, 11 tahun dong. Ya minimal lah kalau dulu masih 11 ada tahun, akselerasi naik ke ditambah 6 nanti dia tamat itu umur 18 tahun Ya, atau minim. umur 17 tahun. 17 tahun lah. Minimal. Baru tamat SMA. Iya. Ini dia ngarang aja. Ya memang ngarang kalau di sini. Nah, kita lanjut Pak Ustadz. Ini ada konsep wahyu nih ini. Wahyu menurut Yusuf Mansur. Sebut nama Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ummati wa ashabi wa ummati ajmain. Udah datangin tukang ikan. Nggak usah pakai babi bu, nggak usah pakai mukaddimah, bilang sama tukang ikan. Assalamualaikum bang, tolong bungkusin 2 kilo. Saksikan fadilah sedekah doa. Kita ini sedekah doa, nggak tanggung-tanggung, sedekahnya kepada Rasul. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka lisan kita menjadi lisannya Allah. Jadi ketika tukang ikan mendengar bungkus 2 kilo, dia mendengar seakan-akan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siap, bungkus. Oke, itu konsep wahyu yang dibangun Yusuf Mansur itu. Sekarang ini saya tanya Pak Ustadz. Ini soal wahyu. Wahyu itu apa sih sebenarnya? Ya wahyu itu kan apa yang disampaikan oleh Allah kan, firman Iya. Allah. Kalau kita lihat pada apa itu ada, kalau acara kata-kata kan banyak arti wahyu itu. Iya. Misalnya banyak artinya kan, Ya, tapi kalau secara spesifik spesifik itu kan firman Allah firman Allah. yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya kan? Ya, Itu wahyu gitu. termasuk hal-hal yang sifatnya goib yang Gaib, menjadikan misalkan seperti seperti misalkan Rasul membelah bulan. Itu wahyu atau mukjizat? mukjizat untuk penguat kenabiannya gitu. Nah, tapi konsep yang dibangun sama Yusuf Mansur ini, kalau dia ngomong kalau selawat itu bisa jadi wahyu, itu apa? Ada ngaura aja. Salawat kita sedekahkan kepada, kita sedekah doa mah Rasulullah perlu butuh sedekah apa? Karena di otak Yusuf Mansur itu duit kumpulin duit orang ini biar pada sedekah. Sedekah semuanya. Intinya sih ke sana. Ini sana ini tukang ikan misalnya. Tapi kalau dia menafsirkan orang kalau kayak gitu, misalnya saya misalkan karena saya soleh mulut saya jadi wahyu Allah, itu gimana? Nggak ada ya, dari mana dasarnya? Itu masuknya apa ya? Karena Yusuf Mansur itu terus kan suka-sukanya aja Menafsirkan. wahyu, mukjizat itu sama aja buat dia. Nah, terus gimana ya? Maksudnya Ya tujuannya ya bagaimana memperdaya orang, nggak ada cerita lain, lupa duit. hukumnya apa hukumnya itu? Ya, Kalau hukum- menafsirkan sekehendak orang itu, Ya, kan memang sebenarnya orang kalau itu nggak kita boleh lihat- menafsirkan. Kalau seenaknya. kita lihat orang menyelewengkan agama sesuka hati gitu, padahal mengutip-ngutip hadis Nabi apa segala macam kan. ya,
Kalau yang kita lihat dia ngambil tiket untuk ke neraka. Iya kan? Dia ngambil tiket VIP di neraka. Karena itu bawa Allah, Ustaz. Wah Allah ya. Nah. Sekarang kalau orang Ucapan itu salawatnya aja tuh kalau kita buka-buka hadis nggak ada itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad yang mayoritas kesepakatan ulama itu. Iya. Nggak ada tuh lanjut panjang-panjang. Wa ala azwajihi wa zuriyatihi wa ummatihi. Itu nggak ada letak nanti itu. Tapi kan kalau Yusuf Mansur nggak arah ke sana. Yusuf Mansur kalau ada mobil disolawatin. Salawatin. Tujuannya untuk itu. Nah itu masih Mestinya dia membuktikan kalau kita datang ke rumah ini bukain pintu salawatin gitu. rumahnya jadi milik Wah, saya juga mau tuh salawatin mobilnya, minta cok kunci mana gitu. Tapi ini menurut saya gini, ini apa? Ini menurut saya parah sih karena itu memberikan sifat Allah kepada manusia. Ini mensifati Allah kepada manusia bahwasanya iya, ketika dia berbicara, bayangin aja ada orang yang seperti itu ketika berbicara menjadi wahyu, orang lain terdengarnya wahyu katanya. Jadi kalau orang ini sudah disifati seperti Allah, dia itu jangankan beli ayam atau beli ikan di pasar. Jadi presiden pun bisa kan? Iya. Udah, karena kenapa dia masih nyalek? Iya, kan dia kalau misalkan dia bercerita seperti itu kan berarti dia mungkin merasa ini mulut dia wahyu Allah mungkin kayak gitu. Bohong aja dia bohong aja. Bohongan untuk dia kan nggak mikir kalau ngomong. Asal jadi sedekah gitu. Tapi begitu di kita dengarin baik-baik, itu pasti hasilnya itu kalau nggak fiktif, penuh dengan kebohongan, nggak ada dasar gitu. Ya nggak mungkin orang disifati seperti Allah, itu mustahil. Mungkin. Dulu tuh orang masih karena nggak banyak media belum tersebar, dia nggak tahu seberapa bahaya ini orang gitu. Iya. Setelah saya lihat, bahaya sekali nih pemahaman agamanya. Pokoknya di otaknya tuh duit gitu. Karena yang menghantui cerita Yusuf Mansur di mana-mana tuh, saya yang paling takut apa? Kalau dikembalikan Allah jadi miskin. Takut sekali dia. Iya. Tapi kalau dikembalikan kafir dia nggak takut. Asal masih kaya gitu. Asal masih kaya. Apalagi dia berani mensifati manusia seperti Allah, itu kan sebenarnya golongannya gini. Zulim terhadap salah satu zulim paling besar itu mensifati sesuatu seperti Allah. Allah iya. Itu kan sama dengan syirik. Iyalah. Ketika wahyu Allah disematkan kepada seseorang, itu kan saya seperti mensifatkan Allah. Iya, karena itu dalam buku saya yang terakhir itu, kenapa kita berani mengatakan semua sesuatu sesat keyakinan agamanya. Kayak tadi itu, bolak-balik mah dia apa gitu kan, mensifati manusia seperti Allah gitu. Karena kan nggak mungkin sifat manusia manusia itu punya keterbatasan yang sangat banyak. Yalah. Sementara Allah tidak punya keterbatasan. Allah itu maha suci, maha besar, ya maha gagah, maha segalanya intinya gitu. Sementara manusia punya keterbatasan. Ini disematkan pada seseorang hanya karena dia itu rajin sholawat. Itu kan mustahil. Nggak ada lah. Apalagi kalau rajin sholawatnya untuk sedekah, menerima sedekah gitu. Iya. Kalau dia berani mensifati seperti itu, mungkin dia merasa bahwasanya ya dia mungkin omongan dia udah jadi wahyu gitu. Jadi cerita Yusuf Mansur itu nggak bisa uji materialnya nggak bisa. Siapa misalnya orang yang bersalawat, lantas misalnya saya mau aja itu, kalau iya tuh kita aja nih ke pasar Pramuka nih, salawatin toko obat tuh, kita mau ambil semuanya gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Saya mau saksi nih, kapan gitu? Mau kosong aja ya kan? Iya. Iya nggak terbukti gimana? Yang terbukti termasuk wahyu itu juga nggak bakalan terbukti. Ada. Karena menurut saya itu masuk dalam syirik sih. Karena mensifati Allah disifati seperti manusia disifati seperti Allah, itu masuk syirik. Syirik lah. Menyerupakan Allah dengan wujud manusia gitu. Iya. Atau bicaralah seperti itu kan? Iya. Mana? Sifat Allah disematkan pada manusia itu. Jadi